tidak perlu lama lagi menunggu Ya, ya Nda. betul Yan. Langsung saja kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada Ananda Andia ya. Oke, betul. Selaku Ananda OSIS Andia. dari SMP Islam Fathia periode 2020-2021. Untuk itu kami persilahkan kepada Ananda Andia yang akan mengambil alih acara pada hari ini. Silakan Andia. Silakan Kakak Andia bisa diambil alih. Silakan Kakak Andia. Makasih Anda. Assalamualaikum adik-adik, perkenalkan nama kakak Andia. Dan hari ini kakak menjadi moderator nih bersama Kak Fania. Kak Fania say hi dong sama adik-adik kelasnya nih. Ayo Kak Fania ditunggu. Mana nih Kak Fania? Ayo Kak Fania. Halo Kak Fania, udah ada belum? Tadi kalau nggak salah sudah ada. Kak Fania. Oke, kita tunggu ya teman-teman. Halo semua, halo semua, kenalin aku Kakak Fania dari OSIS. Salam kenal ya. Nah, udah pada tahu kan ya Kak Fania kayak gimana? Terima kasih ya Kak Fania. Selanjutnya kakak akan memperkenalkan OSIS dulu nih kepada adik-adik semuanya. Sebelumnya aku mau tanya dulu dong, ada yang tahu gak OSIS itu singkatannya apa? Jawab dong. Ayo teman-teman yang bisa jawab ya, jangan malu-malu. Tuh sama Kak Andia katanya ada yang tahu gak OSIS itu apa singkatannya? Yo. Nggak ada yang tahu ya. Jadi OSIS itu singkatannya yaitu organisasi siswa antar sekolah. Jadi nanti adik-adik kalau ada kelas 8 jangan lupa daftar OSIS ya. Pasti banyak kegiatan dan program-program seru. Nah, sekarang udah pada tahu kan, nggak perlu lama-lama lagi kakak bakal kasih tahu siapa sih anggota-anggota OSIS itu. Yang pertama ada Kak Nafis sebagai Ketua OSIS periode 2020-2021. Kak Nafis, siapa dong adik kelasnya? Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo, perkenalkan nama saya Nafis dari Ketua OSIS. Halo, salam kenal dari. Kemudian ada Kak Cika sebagai Wakil Ketua OSIS. Say hi dong Kak Cika. Hai semua, saya Cika Demeski dari Wakil Ketua. Dan ada Kak Fania nih yang tadi sebagai sekretaris. Juga saya sendiri sebagai bendahara OSIS dan wakilnya yaitu Kak Adinda. Selanjutnya sekbid-sekbidnya yaitu sekbid keagamaan dijabat oleh Kak Abian dan Kak Raisya. Sekbid 2 kesiswaan dijabat oleh Kak Mirei dan Kak Alia. Sekbid 3 pendidikan dijabat oleh Kak Irza dan Kak Nesa. Sekbid 4 keterampilan dan kewirausahaan dijabat oleh Kak Sabrina dan Kak Fitri. Sekbid 5 keorganisasian dijabat oleh Kak Adinda dan Arina. Sekbid 6 IT dijabat oleh Kak Sabit dan Najwan. Sekbid ke-7 olahraga dijabat oleh Aktila dan Hafia. Sekbid 8 kesenian dijabat oleh Anissa dan Irsya. Tentunya pembandang OSIS-nya yaitu Yanda Yusuf. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung ngobrol aja yuk sama OSIS, ketua OSIS-nya dan juga wakilnya. Apa kabar nih Kak Nafis? Alhamdulillah baik. Kak Nafis lagi sibuk, kesibukannya apa nih? Gak ada. Ngomong-ngomong kalau boleh tahu nih Kak, program atau kegiatan apa aja sih yang udah dijalankan selama OSIS ini? Program baru
banyak. Contohnya Isra Mi'raj, Maulid Nabi, kelas meeting, karunia, iktikaf, tahun baru Islam, baksos, sama bulan bahasa. Terus masih banyak lagi yang ini belum disebut. Ya, itu contoh-contohnya. Ya, itu adik-adik tuh program dan kegiatan OSISnya. Jadi adik-adik kalau ada kelas 8, jangan lupa daftar jadi OSIS ya. Terima kasih kepada Kakak Nafis dan semuanya. Selanjutnya, setelah beres membahas OSIS, untuk selanjutnya kita akan bahas eskul apa aja sih yang ada di Fathia itu. Silahkan, Kakak mempersilahkan Kakak Fania untuk menjelaskan. Teman-teman, sini kakak akan menjelaskan tentang eskul. Contohnya ada eskul animasi, basket, jujutsu, sains, dan seni. Dan juga ada menggambar. Nah, kalian boleh ikut masing-masing sama si kalian. Di sini ada eskul musik. Biar kalian lebih tahu jelasnya kayak gimana, boleh nih tayangannya ditonton ya. Lanjut Pania. Assalamualaikum. Maaf terlambat. Oh siapa? Gak apa-apa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak masalah ya. Kiswah ya, gak apa-apa. Ini kakak kelas atau OSIS lagi menerangkan dan menjelaskan OSIS yang ada di SMP Islam Fathia, program dan kegiatan apa saja yang sudah dijalankan, dan barusan kita sudah menyaksikan video penayangan salah satu eskul yang ada di SMP Islam Fathia. Coba tadi eskul apa teman-teman? Yang bisa melihat tayangannya, yang tadi sudah melihat, tadi eskul apa tuh? Musik. Musik sama apa? Ada dua soalnya. Biru, Pak.
Seni rupa atau menggambar, betul sekali ya. Baik, silakan Kakak Fania, boleh dilanjutkan kembali. Menggambar ya, bukan mengsabar. Silakan untuk Kakak Fania, boleh dilanjutkan kembali. Oke, oke. Selanjutnya di sini ada eskul basket. Ini ada tangan. Oke teman-teman, jadi tadi itu ada eskul basket, gimana ada yang gabung nanti di eskul basket? Oke. Selanjutnya di sini ada eskul jujitsu. Yang mau boleh gabung di eskul jujitsu, seru kok guys. Ini ada tayangannya, boleh ditonton lagi. Untuk eskul jujitsu tayangannya nanti menyusul ya, karena kebetulan ada gangguan teknis, jadi di skip aja. Untuk lebih jelasnya kayak gimana teman-teman scrolling saja di IG Fatia ya. Di situ banyak sekali kegiatan-kegiatan eskul jujitsu. Silakan untuk Kakak Fania dilanjutkan untuk eskul selanjutnya. Ada apa lagi sih di SMP Islam Fatia? Silakan boleh untuk dijelaskan. Oke, selanjutnya ada eskul sains IPA. Di sini kalian bisa belajar tentang alam. Seru deh. Kalian harus ikut. Nah, betul ya. Oke. Eskul sains. Ada eskul apa teman-teman? Kelas 7 barusan yang disampaikan oleh Kakak Fania. Ada eskul Science Club ya. Nah, seperti apa sih kegiatan atau keseruan di eskul Science Club itu? Kita akan saksikan dan tonton secara bersama-sama. Selamat menyaksikan. Baik teman-teman, sekarang kita akan bahannya ada hibiscus, terus ada sabun cair, sama ada air.
Nah itu teman-teman ada Eskul Science Club ya Kak Fania. Ya guys, jadi itu Eskul Science Club seru banget sumpah. Jangan lupa ikutan ya. Terus yang terakhir ada Eskul Animasi atau animasi gitu, kalian boleh lihat tayangannya di sini. Nah yang terakhir ada yang namanya Eskul Animasi. Ini bagi teman-teman yang jago dunia animasi, entah itu kartun, entah itu edit video, film dan lain sebagainya, bisa gabung nih ke Eskul ini. Gimana sih keseruannya? Kita saksikan secara bersama-sama ya. Selamat menyaksikan. Luar biasa sekali ya, itu tadi salah sebagian kecil ya kegiatan yang ada di Eskul Animasi ya. Betul banget Yan. Betul ya Anda ya. Bahkan sekarang bisa teman-teman lihat saja di IG Sekolah Fathia atau di YouTube banyak sekali karya-karya ya, Ya betul banget dari Yan. siswa-siswi SMP Islam Fathia yang sudah membuat atau menciptakan berbagai Dan, macam video ya. Ada juga di IG masing-masing Yan. Di IG Jadi masing-masing. semua eskul tuh hampir semuanya ada IG masing-masing. Nah teman-teman kalau misalkan belum follow, di follow dulu ya. Ada IG-nya masing-masing sesuai eskulnya. Jadi Sesuai teman-teman kalau misalkan kepo nih Yan, langsung bisa lihat aja di IG. Nah betul ya, jadi Anda ingatkan kembali, jadi teman-teman kan tadi sudah disebutkan tuh sama Kak Fania ya. Kak Fania ya, kami ambil alih dulu ya. Tadi sudah disebutkan bahwa di SMP Islam Fathia itu ada 6 eskul ya Yanda ya. Betul banget, Yang ya. pertama tadi itu ada eskul seni musik ya. Nah teman-teman dan juga menggambar yang suka main musik, entah itu keyboard ataupun juga gitar dan lain sebagainya, bisa nanti teman-teman menghubungi guru yang multi talent Siapa sekali Yan? ya. Gurunya Yan? Siapa Ada Yan? Bunda Nurul yang kemarin Ya. sebagai guru pendamping teman-teman juga. Nah ingin lebih detailnya kayak gimana boleh menghubungi beliau atau juga teman-teman boleh lihat di IG-nya. Apa Bun namanya Bun? Fathia Art. Fathia Art. Jadi Fathia Art gitu ya tulisannya. Jadi teman-teman kalau ingin lebih tahu, ingin kepo lebih lanjut lagi gitu ya, ingin gabung ke eskul tersebut, silakan dilihat saja di IG-nya, namanya Fathia Art gitu ya. Art, ujungnya art, jadi Fathia Art. Ya, Tuh. seperti itu. Kemudian yang ketiga ada eskul apa ya Nda? Yang kedua. Tadi kan kedua. Oh ya. Tadi yang Oke. pertama dan kedua itu seni musik dan menggambar atau seni rupa. Yang ketiga ada eskul? Ada eskul. Tadi apa basket, teman-teman? Yan. Basket. Ada eskul basket. Nah teman-teman yang dari SD-nya nih udah Ya nih punya yang dari SD. track record yang baik gitu Ya, ya, yang betul. udah pengalaman di dunia perbasketan. Nah bisa dikembangkan kembali di eskul ini Basket. ya. Nanti bisa menghubungi Yanda Banyu ya teman-teman. Yanda Nanti Banyu. bisa Jadi teman-teman hubungi nanti Yanda Banyu kalau misalkan mau ikut eskul basket. Dan ada juga IG-nya Yan. Ada Basketball Fathia. Nah, teman-teman bisa Basketball Fathia. follow ya. Kalau Nah. misalkan teman-teman pengen kepoin basket itu kayak gimana saja sih, kemudian prestasinya kayak gimana saja sih. Nah pokoknya teman-teman bisa follow IG-nya langsung. Kemudian ada sekolah apa lagi ya? Kemudian ada eskul jujitsu. Nah, betul jujitsu itu banget. teman-teman nih buat ahwat ataupun juga para ikhwan yang merasa ingin bela diri ini, ingin jaga-jaga bila mana suatu saat ketemu dengan penjahat atau siapa Iya, gitu betul, ya. betul. Bisa nih gabung ke eskul ini. Nanti teman-teman bisa
menghubungi Yanda Imam ya selaku Ya. guru eskulnya ya. Kemudian Untuk IG-nya on progress ya. Nanti teman-teman stay tune saja, akan disampaikan oleh guru tersebut ya, Yanda Imam. Kemudian dan ada apa eskul lagi ya? Science Club nih. Ya, Untuk betul eskul banget. Science Club tentunya yang namanya Sains kan guru IPA ya. Ya. Nah kebetulan di samping Yanda lah gurunya. Nah Ya. teman-teman silahkan boleh menghubungi Yanda siapa? Ya, yang dari Ridwan ya. Dari Kalau misalkan Ridwan. teman-teman tertarik nih sama dunia sains, sama penelitian, sama hal-hal yang berbau alam, sama hal-hal yang berbau pokoknya tentang lingkungan, teman-teman bisa gabung di Science Club ya. Betul. Pokoknya seru, kita seru-seruan bareng. Untuk lebih lanjutnya lagi bisa teman-teman follow IG-nya apa ya namanya? Ada Sains Patia. Science Fatia. Nah, gimana keseruannya? Kegiatan tadi kan hanya sekedar sebagian kecilnya saja ya. Untuk Ya. lebih serunya lagi kayak gimana bisa teman-teman kepoin di IG-nya Science Fatia ya. Dan yang Kemudian yang terakhir, terakhir ada ada eskul animasi yang tadi Ya, kita saksikan DGA. bersama di akhir ya. Nah, ada desain grafis dan animasi. Nah, siapa nih Yan yang itunya Yan? untuk gurunya itu adalah orang yang multi talent, juga semua guru-guru di Fatia multi talent ya, oleh Yanda Aris ya. Ya. Mungkin dari yang dulunya SD Fatia udah kenal ya dengan Yanda Aris. Jadi teman-teman boleh di-follow juga tuh IG-nya beliau, IG-nya eskul tersebut apa Ya, namanya? Ada DGA ya. DGA DGA Fatia. Fatia. Apa sih DGA Fatia? DGA itu desain grafis Dan animasi. animasi Fatia. Bisa teman-teman kepoin di Ya, IG-nya. jadi teman-teman nih yang suka animasi, membuat video grafis, kemudian pengen mengembangkan videografernya mungkin ya, Iya. pengen jadi konten kreator. Iya. Nah, bisa gabung di desain grafis dan animasi Betul Fatia. sekali. Ya, meskipun misalnya kita lagi pandemi tidak masalah kan, kita bisa belajar lewat daring juga tidak masalah ya. Oke, Kakak Fania ada yang mau ditambahkan lagi? Andia juga, Kakak Andia, Kakak Nafis dan juga Kakak Cika silakan. Kakak Fania. Silakan. Atau Kakak Andia deh. Tadi kan Kakak Andia yang membuka ya. Silakan. Untuk Kakak Andia. Kalau aku udah cukup sian, tapi kalau misalnya adik-adik yang pengen nanyain tentang OSIS, Oke. bisa tanya aja ya. Nah, kira-kira buat teman-teman nih katanya Kakak Andia yang mau bertanya perihal OSIS kayak gimana dan lain sebagainya, boleh tuh kontak juga. Kita juga ada ya nama IG-nya apa Ya. tuh Kak Andia? Boleh dikasih tahu ke teman-teman yang lain. Namanya Osfat Iya ya, nanti di follow, nanti bakal di follow. Ya, nah betul ya. Jadi teman-teman boleh tuh di follow kegiatan OSIS kayak gimana, di follow IG-nya saja, namanya adalah Osfatia. Osfat underscore Tia, kebalik kayaknya Yan. Osfat underscore Fatia ya. Osfat Iya ya. Ya. Oke deh, Yanda ucapkan terima kasih kepada Kakak Andia, Kakak Cika, Sama-sama, Kakak Yanda. Fania dan juga Kakak Salam Fania kenal yang ya sudah buat semuanya. membersamai kita di sini ya. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita tes dulu jargonnya yuk teman-teman. Boleh sama kita Kak tes dulu jargonnya Andia, ya. silakan Kak Andia dipimpin jargon MPLS itu kayak gimana coba Kak Andia. Coba dipimpin supaya adik-adiknya semangat nih sama Kak Andia, silakan. Kak Andia, coba disapa dulu untuk jargonnya. Silakan. Silakan. Atau sama siapa aja, Kak Fania boleh deh, sama Kak Nafis silakan. So Kak Nafis dipimpin jargonnya. Biar semangat nih. MPLS SMP Islam Fatia. Coba. Gitu ya. Coba Kak Andia. Silakan sama siapa aja, Kandia atau Kanafis yang mau memimpin jargonnya supaya adik-adiknya tetap semangat nih. Silakan. MPLS SMP Islam Fatia. Yuk dijawab. Jawab. Leadership. Sepertinya kurang kompak, Kanafis Ayo, coba yang diulang kompak. kembali biar adik-adiknya semangat. MPLS SMP Islam Fatia.
Leadership. Oke, baik. Terima kasih ya Kak Nafis ya. Sebelum Anda akhiri untuk sesi ini, kira-kira dari kelas 7 atau dari adik-adik ini yang baru, ada yang mau ditanyakan dulu gak nih kepada kakak-kakaknya? Ayo. Silahkan, boleh di kolom komentar atau mau berbicara secara langsung silahkan. Oke, Ada yang mau ditanyakan perihal OSIS ataupun juga eskulnya, silahkan boleh untuk ditanyakan. Teman-teman yang mau nanya nih, Kak gimana sih masuk OSIS tuh kayak gimana? Misalkan, Insya Allah nanti untuk OSIS sendiri kita akan ada pemilihan di bulan Oktober ya. Ya betul. Silakan untuk teman-teman ada yang mau ditanyakan. Ayo aktif ya, harus aktif sesuai. Gak usah malu-malu ya, karena kan kita sekali lagi ya. udah jadi keluarga ya, ya. Masa masih malu-malu ya? Silakan. Ayo teman-teman. Ayo yang mau bertanya silakan tuh. Kata Kak Cika katanya ada. Ayo ada yang mau ditanyain gak? Untuk eskulnya hari apa katanya tuh tadi? Ada yang bertanya, bagus sekali, luar biasa ya. Untuk eskul sendiri itu rata-rata hampir beberapa persen gitu ya dilaksanakan atau dijalankannya itu di hari Sabtu. Hari Sabtu. Ya. Kecuali mungkin untuk eskul Jujitsu ya. Itu dilaksanakannya di hari Rabu kalau waktu itu ya. Jadi eskul itu gimana pemangku itunya ya, gimana gurunya, kalau misalkan gurunya udah siap hari Sabtu, kemungkinan dilaksanakannya hari Sabtu, tapi rata-rata semua hari Sabtu ya. Hari Sabtu ya. Kemudian ada lagi Yan yang bertanya Yan. Silakan yang mau bertanya. Itu tentang eskul, apakah ada eskul sepak bola? Nah, apakah ada eskul sepak bola enggak? Oh, luar biasa sekali ya pertanyaannya. Sejauh ini belum ada, tapi tidak menutup kemungkinan untuk nanti ke depannya insya Allah akan ada karena dari kemarin juga luar biasa ya, banyak sekali requestan terkait eskul ini. Mudah-mudahan saja di tahun ini atau di tahun semester 2 ya dapat terrealisasi ya eskul. Karena kita punya guru baru ya, ada Yanda untuk Iqbal. sekarang ya. Nah, Yanda Iqbal itu guru sepak bola ya. Jadi teman-teman nih, kemungkinan kalau misalkan banyak peminatnya, kemungkinan bisa ada nanti eskul olahraga sepak bola atau futsal ya. Nah, ya. Pokoknya nanti disiapkan saja. Siapa tahu nanti ke depannya ada. Ada lagi nih yang bertanya, yang eskul musik, belajar musik apa aja nih Yanda? Nah, bagus sekali pertanyaannya Devan. Untuk eskul musik sejauh ini yang mengikuti kegiatan eskul musik baru ada 2 alat musik ya. Yang pertama ada eskul keyboard dan juga gitar. Mungkin kedepannya siapa tahu ada lagi Bunda Nurul? Ya. Kalau misalnya teman-teman ingin belajar drum, nah bisa sama Bunda Nurul. Kemudian kalau misalnya pengen belajar angklung, nah angklung bisa apalagi angklung bisa. Kalau misalnya pengen belajar gamelan, sangat bisa. Misalkan teman-teman pengen belajar nari, kemungkinan Bunda Nurul bisa ya, ya Bunda. Yanda gak punya nih alatnya. Nah untuk sejauh ini alat yang ada baru ada angklung, keyboard dan juga gitar ya. Jadi teman-teman nih kalau misalnya pengen ikut eskul musik tapi nggak punya alatnya, untuk sementara boleh tuh gabungnya dulu aja gitu ya, karena di sini juga ada kebetulan. Bagus sekali pertanyaannya. Siapa yang mau bertanya lagi? Silakan. Mumpung waktunya masih banyak nih teman-teman. Jangan sungkan ya kalau misalkan mau bertanya itu, kita tuh sangat senang gitu ketika teman-teman kepo, ketika teman-teman aktif. Jangan sampai teman-teman diem aja gak tahu apa-apa. Iya, kayak di kuburan sepi gitu ya. Justru Yanda lebih seru, lebih menghargai sama orang yang banyak bertanya tuh ya. Boleh pindah eskul berapa kali katanya Yan? Boleh pindah eskul berapa kali, itu sesuai dengan budget ya. Kalau misalnya teman-teman mau 2 eskul sekaligus juga boleh. Misalnya mau ikut eskul musik ini terus juga mau ikut eskul yang ini silakan saja. Mau pindah ke ini juga silakan saja. Ya, gitu. jadi teman-teman kalau misalkan bisa membagi waktu, teman-teman bisa ikut beberapa eskul kayak kakak kelas teman-teman. Ada yang ikut eskul ini, ada yang ikut eskul ini. Jadi tidak terpaku ke satu eskul saja, tapi teman-teman harus bisa bagi waktunya. Iya. Karena sih sejauh ini untuk walaupun eskul di hari Sabtu juga tidak semuanya bareng gitu ya jamnya. Jamnya misalnya eskul animasi jam 8, eskul musik bisa lah jam 9 gitu ya. Jadi teman-teman kalau mau lebih dari 1 eskul juga tidak masalah. Kalau mau ganti-ganti eskul juga tidak masalah. Misalnya tahun sekarang mau eskul musik, tahun depannya mau eskul animasi, itu bebas ya teman-teman.
asalkan teman-teman mau bisa berbagi waktunya saja, membagi waktunya saja, ya. Boleh milih eskulnya berapa katanya Yan? Nah, untuk maksimal mungkin takutnya teman-teman kecapean dan lain sebagainya. Kebanyakan eskul paling kita dimaksimalkan hanya 2 eskul saja. Kemudian ya. ada lagi Yan, nanti eskulnya online apa gimana Yan? Nah, untuk sejauh ini belum ada informasi lebih lanjut ya. Kalau dilihat dari kondisinya masih pandemi, kemungkinan besar sih online ya. Kemungkinan online atau misalkan nanti Ataupun ada teman-teman ya. misalnya mau datang ke sekolah di jam-jam tertentu, itu tinggal teman-teman hubungi saja kepada guru yang bersangkutannya. Atau mau misalnya di rumah punya keyboard nih, pengen didatangi langsung oleh Bunda Nurul, itu bisa juga kayak ya, gitu. Ya Bunda Nurul ya. Selalu bisa Bunda Nurul. Gitu. Ini contoh ya. Ayo teman-teman, ada yang mau bertanya lagi? Masih kita tunggu nih pertanyaan hebat dari teman-teman. Oh, kalau sains ngapain aja? Nah, kalau sains itu banyak ya kegiatannya, tidak hanya belajar aja di kelas. Nah, nanti seperti tadi kita akan membuat eksperimen yang seru pokoknya. Betul. Kita membuat eksperimen yang seru, kemudian nanti kita akan jalan-jalan ke alam, melihat ekosistem alam itu kayak gimana. Nah, teman-teman nih yang suka binatang, yang suka tumbuh-tumbuhan, nanti kita akan melakukan penelitian. Kemudian nih, yang pengen cita-citanya jadi dokter, nanti kita akan lakukan bedah-bedahan. Misalkan nih, Alia senang jadi dokter, nanti kita akan coba bedah katak, bedah ikan, kita akan tahu anatominya gimana gitu. Pokoknya seru. Yang sudah dijalankan atau yang sudah dipraktekkan bedah apa aja sih Yan, kalau boleh tahu Yan? Biar teman-teman juga bisa langsung minat nih, siapa tahu. Oke, nah nanti kemarin kelas kalian sudah mulai membedah-bedah, ada bedah katak, kemudian tikus. Wih, Teman-teman nih, kalau misalkan pengen mantap. jadi dokter, kita coba bedah-bedah yang sesuai standar pembedahan ya. Jadi kita bedah-bedah hewannya yang mudah-mudah aja. Oke, itu ya, jadi teman-teman, kata ya yang sudah tadi Anda bilang juga, ingin lebih tahu kayak gimana eskul apa namanya itu Science Club, bisa dilihat saja di IG-nya. Habis ini ada Google Meet lagi Gayan. Seperti yang tadi sudah Anda sampaikan bahwa setelah sesi ini berakhir, kita akan ada apa namanya sesi terakhir ya, yaitu penutupan. Tapi sebelum ke penutupan akan ada tausiah terlebih dahulu dari Ustadz Kondang kita dan juga ada doa bersama. Barulah setelah itu penutupan oleh kepala sekolah dan juga pengukuhan ya, secara simbolis bahwa teman-teman sudah dinyatakan menjadi siswa-siswi SMP Islam Fathia. Ya, jadi Anda harapkan teman-teman jangan dulu keluar. Kalau dulu keluar misalnya kita tutup sesi ini, teman-teman harus tetap stay tune. Nanti link yang baru misalnya kalau seumpama linknya baru, tapi yang Anda harapkan sih tidak ya. Jadi teman-teman jangan dulu keluar ya. Insya Allah kita akan selesai sebelum Jumatan. Sebelum Jumatan kita akan karena kan kita juga harus menjalankan ibadah ya, kewajiban. Jadi tentunya tidak akan lebih dari waktu setelah Jumat gitu, pasti sebelum. Ada lagi yang mau ditanyakan? Bagus sekali ya, luar biasa nih kayak gini, Anda seru nih, jangan sampai sepi gitu ya. Silakan ditanyakan saja, entah itu perihal OSIS ataupun juga perihal school atau sekolah. Boleh teman-teman, jangan sungkan ya untuk bertanya, nanti kita di sini Yanda atau bundanya akan menjawab. Ayo nih yang belum aktif, ayo teman-teman harus aktif ya. Teman-teman sekarang sudah jadi mau nih calon anak atau calon siswa SMP, jadi teman-teman bukan anak SD lagi, jadi harus aktif. Ya. Silakan, ada yang mau tanyakan lagi karena waktu masih ada kurang lebih 10 menit lagi. Silakan untuk teman-teman boleh bertanya, boleh mau nanya juga ke kakak kelasnya, boleh tuh. Mumpung masih ada Kak Nafis, Kak Andia, Kak Cika dan juga Kak Fania. Silakan. Oke, guru barunya siapa aja sih Anda? Ya, yang pertama untuk di bahasa Inggris awalnya itu Mr. Erwin ya. Mungkin teman-teman sudah tahu nih yang alumni dari SD Fathia, karena beliau memiliki kesibukan yang super duper padat. Jadi beliau tidak bisa apa ya, ibaratnya itu membagi waktu ke SMP. Makanya dari kita dari sekolah untuk menambahkan guru
baru yaitu oleh Bunda Ina yang kemarin ya. Sebenarnya Jadi, ini bukan guru baru ya, Yan, sebetulnya ya? sih bukan guru baru karena kemarin sempat cuti melahirkan, jadi sekarang balik kembali. Sekarang balik kembali ke. Kemudian ada yang kedua guru PJOK kemarin, guru PJOK-nya itu Yanda Beni. Nah Yanda Beni juga sama, beliau itu merupakan guru SD di Fathia. Karena beliau sibuk, susah membagi waktunya, jadi kita mengambil guru baru lagi yaitu Yanda Iqbal. Yanda Iqbal. Ya. Teman-teman. Kayak gimana bentukannya Yanda Iqbal? Mungkin kalau teman-teman kemarin menyimak dari hari pertama sudah ada kan video pengenalan guru. Nah, ada tuh Yanda Iqbal Ya, betul. Beliau multi talent juga teman-teman, kalau jago sepak bola, jago basket dan lain sebagainya bisa tuh ikut-ikut ekstrakurikulernya, ataupun misalnya jago game online gitu ya. Iya, bisa pro juga player. tuh ke Yanda Iqbal. Nah selain Yanda Iqbal dan juga Bunda Ina juga, Bunda Ina ada guru baru lagi namanya Bunda Nur Laila. Ya, Bunda Nur Laila. Guru apakah beliau? Beliau itu merupakan guru pengampu bahasa Arab. Arab. Jadi sekarang ada mata pelajaran bahasa Arab nih teman-teman. Kalau tahun kemarin sempat kita ada nggak ada ya. Sempat ada dulu, tapi pas pandemi tidak ada. Sekarang diadakan lagi. Kembali yaitu oleh Bunda Nur Laila. Nur Laila. Ya. Jadi sekali lagi hanya ada 3 guru baru saja. Yang pertama Bunda Ina, yang kedua Yanda Iqbal, yang ketiga Bunda Laila. Ya. Bagus sekali. Ada lagi pertanyaan yang lain? Silakan. Yang mau bertanya, mangga. Silakan, ada yang mau bertanya lagi? Karena waktunya ada 7 menit lagi nih untuk sesi ini. Teman-teman yang kelas 7 disimak ya. Nanti akan ada link Google Form terakhir lagi, kuesioner untuk teman-teman isi. Jadi teman-teman gak akan bisa ngisi kalau teman-teman tidak menyimaknya. Kalau teman-teman menyimak insya Allah teman-teman bisa menjawab. Ya. Aja ya. Oke teman-teman, ada yang mau bertanya lagi sebelum sesi ini berakhir? Ayo jangan malu-malu ya teman-teman, misalkan kepo tentang eskul ini, kepo tentang pembelajaran ini, kepo tentang sekolah. Nah teman-teman boleh nanti bertanya di kolom komentar, boleh langsung bertanya juga boleh. Silakan bagi teman-teman yang mau bertanya, masih ada waktu 6 menit lagi. Untuk fasilitasnya mungkin Yan kita belum jelaskan. Di SMP Fathia itu ada ruang apa saja sih, kemudian ada apa aja gitu. Ya, untuk fasilitasnya yang pertama mungkin kelas ya. Untuk kelas sendiri sih alhamdulillah ya, sekarang ada sekitar berapa ya? Ada 5 kelas ya. Untuk kelas 7 itu nanti posisinya di bawah, di sampingnya nanti kelas 8A dan 8B. Untuk di atas ada kelas 9A 9B ya. Kemudian di samping kelas 9A 9B ada perpustakaan. Ya. Nah bagi teman-teman yang hobi membaca buku bisa tuh nanti kalau misalnya seumpama kita udah tatap muka gitu ya, teman-teman bisa langsung baca buku di samping kelas 9A di lantai atas. Kemudian di sampingnya perpustakaan ada apa Yan? Ada lab komputer. Ada lab komputer nih yang kita sekarang sedang ini ya duduk gitu. Nah kita sekarang ada di lab komputer. Iya betul. Kemudian di samping lab komputer juga ada ruang OSIS. Ya, jadi teman-teman nih yang nantinya yang bergabung di OSIS periode 2021-2022 nanti ruangannya di samping lab ini. Iya betul banget. Kemudian di bawahnya, di bawah tangga ada toilet ya. Nah, toiletnya lengkap banget Jan. Pokoknya sekolah dengan toilet terbanyak mungkin. Itu untuk toilet ahwat di situ semua. Untuk ihwanya di mana? Untuk ihwanya di belakangnya. Ya. Kemudian untuk kantor
ada kantor guru dan kantor kepala sekolah, Nah, teman-teman. itu ada di belakangnya Ya. kelas ya, teman-teman. Kemudian Nanti apa lagi, Yan? kemudian ada ruang kepala sekolah juga di sana. Ya. Kemudian ada lab IPA ya, teman-teman, nanti Oh, belajar iya. IPA di lab IPA. Kemudian ada gazebo dan saung-saung nih, teman-teman. Jadi teman-teman tidak hanya belajar di kelas saja, nanti teman-teman juga bisa belajar di saung-saung, di gazebo, dan juga sekarang ada ruangan baru ya, ruangan biogas, teman-teman. Nah, biogas. Bisa Ya. dijelaskan dulu gak Yan, apa itu biogas? Ya, jadi nanti teman-teman akan ada sumber daya gas ya. Nah, itu sumber dayanya dari kotoran sapi. Nah, kita sudah memiliki biogas dari kotoran sapi. Jadi kotoran sapi pun bisa dimanfaatkan menjadi sumber daya alam. Jadi biogas, teman-teman. Jadi nanti teman-teman kepo nih, pengen tahu biogas kayak gimana, bisa lihat di ruangannya. Kemudian ada ruangan farming, nah ruangan berkebun, ada hewan-hewan juga di sini banyak. Jadi teman-teman ketika pengen lihat hewan-hewan banyak di Patia ada. Kemudian ada tempat outbound, kemudian ada kolam-kolam. Nah, teman-teman nanti kalau misalkan kegiatan outbound bisa di kolam itu ya, Yan ya. Nah, jadi sok silakan bagi teman-teman yang masih kepo, mumpung ada sedikit waktu bisa ditanyakan lagi. Oke. Baik teman-teman ya, karena waktunya sudah habis Yanda. Ya, Teman-teman jangan dulu live ya, jangan dulu keluar karena hari ini kita akan lanjut dengan sesi berikutnya ya. Ya. Jadi Anda anggap untuk sesi yang tadi seputar OSIS dan juga ekstrakurikuler dan juga fasilitas sudah Anda anggap selesai. Ya. Untuk lebih jelasnya teman-teman boleh kepoin di Instagram dan juga YouTube-nya SMP Islam Fathia. Ya, sudah ada di apa namanya tuh di bawah ini Ya. kita kan di bawah banner kita ya. Ya, di sampingnya di samping banner di samping saya berarti sudah ada Facebooknya Patia, Facebooknya udah ada, IG-nya udah ada dan juga YouTube-nya sudah ada. Baik teman-teman, untuk acara selanjutnya kita langsung saja ya. Teman-teman silakan disimak baik-baik karena sekarang kita akan lanjut dengan tausiah ya yang akan disampaikan oleh Ustadz kondang kita. Siapakah beliau? Ya, beliau adalah wali kelas teman-teman ya, pastinya sudah tahu ya. Siapa coba wali kelas teman-teman? Ada yang tahu gak siapa? Siapakah wali kelasnya teman-teman? Siapa? Yanda Dewi. Yanda Dewi, betul sekali ya. Betul Baik, banget. kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Yanda Dewi terlebih dahulu. Untuk waktu dan tempatnya kami berikan. Silakan untuk Yanda Dewi memberikan tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Selalu semangat. Luar biasa, ini baru satu orang gak kompak ini ya. Coba sekali lagi, selamat pagi teman-teman. Selalu semangat. Luar biasa. Nah gitu dong, harus semangat, semuanya harus semangat ya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Waduh, ini salah skenario atau salah apa? Selalu semangat apa? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, tetap ceria. Cerianya begini nih kayak Anda nih, biar teman-teman mengeluarkan aura positif. Tetap ceria, Allahu Akbar ya, seperti itu. Ya, karena teman-teman ya. Ya. Ya, teman-teman nanti Anda lanjutkan ya. Kebetulan ada Bunda Kiki ya yang sudah hadir di studio. Ya, nanti Anda persilakan ke Bunda Kiki untuk memberikan arahan sekaligus untuk meresmikan hari terakhir ini Bunda ya. Ini iya hari terakhir penutupan sekaligus mungkin
Ya, Bu. Udah ya. Nanti teman-teman akan dipandu sama Yanda Yusuf sebagai penyematan, sebagai tanda resmi bahwa teman-teman adalah resmi menjadi siswa-siswi SMP Islam Patia dengan dikukuhkan dan diresmikan oleh Kepala Sekolah SMP Islam Patia. Untuk itu, nanti Yanda lanjut kembali, Yanda serahkan sepenuhnya kepada Bunda Kiki. Kepada yang terhormat, Bunda Kiki dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekarang sudah hari ketiga ya teman-teman ya. Hari ketiga, alhamdulillah sudah kita lewati semuanya. Sekarang tiba saatnya kita penutupan ya. Kita penutupan dari MPLS ya, MPLS. Tapi nanti sebelum selesai acaranya nanti akan ada tausiah dulu dan doa bersama oleh Yanda Dery ya, semua Yanda Dery ya. Oleh Yanda Dery semuanya ya, karena kita kan juga akan memasuki tahun ajaran baru 2021-2022 yang insya Allah mungkin untuk sementara waktu ya, teman-teman mungkin masih akan mengalami pembelajaran secara daring, tapi kita doakan nanti bersama semoga pandemi ini segera berakhir ya, dan mudah-mudahan saja dalam waktu dekat insya Allah mungkin di bulan Agustus kita bisa segera bertatap muka ya teman-teman semuanya ya, dan semoga juga teman-teman semuanya juga selalu diberikan kesehatan, orang tua teman-teman juga, keluarga teman-teman juga semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menghadapi pandemi ini. Oke, mungkin kita tutup dulu ya teman-teman ya, MPLS kita hari ini. Bunda ucapkan selamat kepada teman-teman semua yang sudah menjadi siswa dan siswi SMP Islam Fatia. Mudah-mudahan teman-teman dapat lebih menonjolkan lagi minat dan bakat teman-teman, teman-teman dapat berprestasi di SMP Islam Fatia, dan teman-teman juga dapat meningkatkan prestasi akademik maupun prestasi non akademik di SMP Islam Fatia. Mudah-mudahan teman-teman juga makin merasa betah dan nyaman bersekolah di SMP Islam Fatia bersama dengan Bunda dan Yanda semuanya. Mungkin itu saja dari Bunda. Sekali lagi Bunda ucapkan selamat datang, selamat menjadi siswa-siswi SMP Islam Fatia. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar ya teman-teman ya. Sekolah kita nanti selama 3 tahun semuanya berjalan dengan lancar, kita semuanya dapat berprestasi. Itu saja mungkin dari Bunda. Terima kasih. Bunda tutup MPLS ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada Bunda Kiki yang sudah menutup secara resmi ya Yanda. Betul sekali. Kegiatan MPLS tahun ajaran 2021-2022 SMP Islam Fatia ini. Sebelum ke acara tausiah dan juga doa bersama, untuk selanjutnya, acara selanjutnya yaitu pengukuhan secara simbolis yang akan dimediasi yang akan dimediasi yang akan diwakilkan atau secara simbolis lah intinya gitu ya, akan ditayangkan oleh salah satu siswa SMP Islam Fatia kelas 7 ini. Kepada Ananda Muhammad Zahran dimohon untuk terlebih dahulu mengaktifkan kamera. Sudah? Sudah belum ya? Sudah. Mana nih Zahran? Ya, oh ya mohon maaf gak pakai Muhammad ya. Zahran Fadila Gusan. Silakan kepada Ananda Zahran
Fadila Gusan untuk menyalakan kamera terlebih dahulu. Kemudian silakan Ananda yang tidak memakai pakaian seragam langsung memakai seragam. Silakan. Terlebih dahulu untuk dinyalakan terlebih dahulu kameranya biar disaksikan oleh Ananda yang lain. Ya, silakan. Zahran, apakah sudah ada? Oh ya, salah. Coba dinyalakan dulu Zahran. Udah. Ya, ada Zahran. Silakan Zahran, itunya kameranya kalau bisa didiamkan dulu di satu tempat biar Zahrannya terlihat setengah badan. Nah, biar kelihatan pakai seragamnya. Soalnya mau didokumentasikan nih. Oke. Bajunya kalau bisa dibuka dulu, jangan dulu dipakai. Itu pakai 2 lapis gak? Dibuka dulu, nanti kalau ada instruksi dari Anda baru dipakai. Ditunggu dulu ya teman-teman ya. Biasanya kalau kita mengadakan MPS secara tatap muka akan ada hal semacam ini juga ya, karena berhubung kita sedang pandemi, jadi kita secara simbolis untuk memakaikan seragam SMP Islam Fathia kepada salah satu siswa baru kelas 7 ini. Oke, sudah siap Zahran? Oke. Baik, dalam hitungan ketiga, coba di kameranya diaktifkan terlebih dahulu. Udah ya. Kemudian disimpan yang rapi, ini misalnya kayak gini. Kemudian Zahran langsung mengenakan pakaian seragam, ya. Ya. Dalam hitungan ketiga, dari Anda selaku Ketua MPLS tahun ajaran 2021-2022 dan juga disaksikan oleh wali kelas 7 serta Bunda Yanda yang lain secara resmi mengukuhkan kepada Ananda siswa baru telah menjadi siswa-siswi SMP Islam Fathia dengan dikenakannya seragam SMP Islam Fathia oleh Ananda Zahran. Silakan. 1, 2, 3. Berikan tepuk tangannya baik teman-teman yang meriah ya buat teman-teman yang di rumah maupun yang di sini. Telat ya. Oke, baik, terima kasih ya kepada Ananda Zahran. Jadi teman-teman, tadi secara resmi atau secara simbolis penyematan atau pemakaian seragam kepada siswa-siswi SMP Islam Fathia oleh Ananda Zahran ya. Itu berarti ya untuk sesi ini Yanda ucapkan terima kasih. Tapi sebelum diakhiri, seperti yang tadi sudah Yanda sampaikan, untuk acara selanjutnya yaitu tausiah yang harus teman-teman simak dan juga dengarkan ya, karena nanti harus teman-teman isi di Google Form ya. Untuk itu, untuk mempersingkat waktu, Yanda persilahkan kepada Yanda Dery ya selaku wali kelas 9 dan juga sekaligus akan doa untuk kita semua. Waktu dan tempatnya kami berikan. Baik, terima kasih Yanda Yusuf yang sudah memberikan waktu dan kesempatan kepada Yanda. Yanda boleh tukeran duduknya. Nah, ini mic-nya kependekan. Ya, Yanda ulangi dengan ucapan salam. Salam silaturahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sapa sudah Yanda sampaikan tadi di pertama. Salam hangat juga Yanda sudah sampaikan. Ini salam silaturahmi yang insya Allah memberikan keberkahan kepada kita semua. Alhamdulillahilladzi an'amana binikmatil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah.
Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Puji dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita semua teman-teman. Nikmat sehat, nikmat usia, nikmat kesempatan, terlebih nikmat yang terbesar yaitu nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga pada hari menjelang siang ini kita semua diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menghadiri mengikuti kegiatan MPLS ya di hari terakhir ini. Mudah-mudahan kegiatan kita ini diberkahi, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak lupa kepada keluarganya, kepada sahabat, tabi'in, pengikut sampai akhir zaman, termasuk kita semua selaku umatnya yang mudah-mudahan di hari kemudian kita semua mendapatkan syafaatul udma dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang Anda cintai dan Anda banggakan dan semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini di akhir di penghujung acara MPLS ini, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan berdoa bersama. Tapi sebelum doa bersama ada sedikit sekata dua kata yang mungkin Anda akan sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadikan salah satu kewajiban sebagai seorang umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berseru dalam sabdanya, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikan oleh kalian dariku walaupun hanya satu ayat. Di sini Yanda ngambil konsep walaupun hanya satu ayat, satu kata mungkin dari Yanda tidak bermakna, tapi kalau diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah ini akan menjadi bekal untuk teman-teman. Ini akan menjadi ilmu yang bermanfaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum nanti kita akan berdoa bersama, Yanda ingin menyampaikan tentang perubahan hijrah. Ini adalah temanya hijrah ya. Ini arti hijrah itu luas sekali. Jadi hijrah di sini bukan berarti merujuk kepada busana. Biasanya yang di kalangan masyarakat, di kalangan teman-teman yang namanya hijrah itu kalau pakaiannya sudah berubah. Yang tadinya sempit jadi longgar itu namanya hijrah. Kemudian yang tadinya nggak pakai peci, kemudian pakai peci, kokonya panjang, jubahnya besar, jenggotnya panjang, itu hijrah. Tidak seperti itu juga teman-teman. Ini arti meluas daripada hijrah itu adalah perubahan, pergantian, ya, pergantian dari satu tempat ke tempat yang lain, itu namanya hijrah. Tentu dari segi apa saja itu berbeda-beda. Silahkan teman-teman mengambil asumsinya apa, tapi yang pasti yang positifnya, yang terbaiknya. Contohnya Yanda mengambil satu satu clue ya, atau satu yang menjurus. Salah satunya misalnya ada akhlak. Ya, kenapa akhlak Yanda sampaikan? Karena akhlak itu berada di puncak di atas ilmu. Sekalipun ilmunya tinggi, sekalipun wawasannya luas, ya, kemudian berpiawai dalam segala bidang, kalau tidak memiliki akhlak, semuanya tidak ada nilainya. Nilainya nol besar. Kenapa demikian? Iblis saja ilmunya luar biasa, itu pintar sekali iblis. Tapi karena tidak berakhlak, tidak memiliki akhlak yang baik, akhirnya apa? Iblis itu dilaknat oleh Allah. Allah mencoba kepada iblis dan para malaikat, silakan iblis kau bersujud kepada Nabi Adam. Sujud di sini bukan berarti sujud seperti kita sholat ya, artinya menghormat. Hei iblis, silakan kau berhormat. Silakan berhormat kepada Nabi Adam. Kata iblis apa? Ah, nggak mau.
Kenapa saya harus hormat sama Nabi Adam? Nabi Adam itu diciptakan dari tanah, saya dari api. Ah, nggak mau, gengsi dong, mungkin gitu ya bahasanya. Tapi coba malaikat kamu harus bersujud, beri hormat kepada Nabi Adam. Malaikat sujud semuanya taat apa yang diperintahkan oleh Allah. Nah, ini perbedaan, mana yang berakhlak kira-kira? Malaikat atau iblis? Ya, teman-teman ini ada bertanya nih, malaikat atau iblis nih yang taat kepada Allah? Betul sekali, teman-teman bisa menilai ini malaikat yang taat dan iblis yang tidak taat. Itu adalah dari porsi akhlak. Ya, akhlak. Karena iblis tidak menuruti perintah Allah, berarti iblis tidak memiliki akhlak. Sementara malaikat yang menuruti perintah Allah memiliki akhlak yang baik. Maka malaikat lebih mulia daripada iblis. Nah, di situ ketika ternyata diketahui bahwa ilmu, kekuasaan, jabatan apapun yang tertinggi tidak ada nilainya kalau di atasnya tidak ada akhlaknya. Ya, kalau menempatkan ilmu di atas, akhlak di bawah. Tapi seharusnya akhlak di atas, ilmu di bawah. Maka disinilah ya Anda akan sedikit mengurai tentang akhlak. Nah, teman-teman, sekarang kembali kepada tema tadi, hijrah ya, berpindah. Teman-teman sekarang sudah mulai hijrah. Hijrah di mana ya Anda? Dulu teman-teman resmi menjadi siswa-siswi SD, baik swasta maupun negeri. Sekarang tadi sudah dikukuhkan, sudah diresmikan teman-teman, sekarang sudah menjadi siswa-siswi SMP. Berarti sudah berbeda, sudah berpindah. Ya. Sudah berpindah dari SD ke SMP. Tentu kita harus berpindah pula segala sesuatunya. Akhlaknya terutama harus berpindah, harus lebih baik dari sebelumnya. Ya, kalau dulu kita itu makan minum masih sambil berdiri, apalagi sambil berlari. Sekarang sudah di SMP kita rubah, makannya, minumnya sambil duduk. Ya, itu sudah berubah kan? Yang tadinya bahasanya kasar, jorok, pokoknya tidak terpuji lah. Sekarang berpindah ke SMP berarti bahasa pun harus berpindah. Kita jadi pribadi yang lebih dewasa, lebih arif dan bijaksana, sopan santun. Manis luar biasa. Yang cowok makin tampan makin ganteng, yang cewek makin cantik makin anggun kalau dihiasi dengan akhlak yang mulia. Bahasanya bagus, tutur katanya sopan santun, luar biasa. Siapa sih yang akan tidak tertarik dengan siswa seperti itu? Subhanallah, nanti akan membanggakan diri kita, membanggakan lembaga, membanggakan orang tua. Nanti ada yang bertanya, siapa ini anggun sekali anak ini ya? Bahasanya sopan santunnya, akhlaknya luar biasa. Anak siapa sih? Oh, itu anaknya bapak ini, ibu ini. Itu kan ke bawah, orang tua kita ke bawah derajatnya. Sekolahnya di mana ya? SMP Islam Patia. Lembaga ke bawah. Subhanallah, dia memiliki pribadi yang baik ya. Itu seperti itu. Itu hijrah kepada yang lebih baik. Kenapa demikian? Apakah kita bisa seperti itu? Insya Allah. Kalau kita berusaha berpindah dari yang jelek ke yang buruk, kalau kita berniat dengan ikhlas, insya Allah kita bisa. Kenapa demikian? Allah sudah memberikan ilham kepada setiap manusia. Di dalam diri manusia Allah berikan ilham, berikan pengetahuan, diberikan petunjuk, ini yang baik, ini yang buruk. Disitulah teman-teman diuji harus memilih yang mana. Kalau teman-teman ingin mendapatkan ridho dari Allah sesuai dengan keinginan Allah, ambillah yang baik yang ada dalam diri kita. Tapi kalau kita ya tidak lulus dalam godaan setan, pasti teman-teman memilih yang buruk. Ya, Allah sudah berikan. Allah berfirman dalam Al-Quran, ya, surat apa itu kalau nggak salah surat Asy-Syams ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah sudah berikan ilham kepada diri manusia. Fujurnya itu apa? Jeleknya. Wa taqwaha, dan takwanya. Di situ Allah sudah siapkan dalam diri manusia itu ada takwanya, ada jahatnya. Disitulah teman-teman memungsikan akal itu
mau pilih yang mana, karena dengan akal itu bisa mengetahui ini yang baik, ini yang buruk. Silahkan teman-teman pilih yang mana dengan akal yang Allah berikan kepada teman-teman. Jika teman-teman memilih yang baik, maka teman-teman bahagia. Jika teman-teman memilih yang buruk, maka teman-teman celaka. Kata para ulama dalam ungkapannya, tuba liman kana akluhu tuba liman kana akluhu amiron ya wahawahu asiron. Sungguh bahagia jika seorang menempatkan akal pikirannya sebagai pemimpin dan hawa nafsunya sebagai tawanannya. Artinya begini, pikiran jernih yang sehat itu memimpin hawa nafsunya. Kalau kata hawa nafsunya, Allah nggak usah sholat, Allah nggak bakalan lihat, malaikat nggak pernah lihat, orang tua pada kerja, kita ada di kamar, nggak usah sholat. Itu kata hawa nafsunya, mending main game. Tapi kalau akal sehat yang memimpinnya, itu pasti akan menolak kata akal sehat. Tidak, sekalipun di sini tidak ada orang tua, di sini tidak ada guru, di kamar ini sepi gelap gulita, tidak kelihatan. Tapi yakinlah kata akal sehat, Allah maha mengetahui, malaikat sebagai petugas dari Allah yang akan memantau kita. Itu dengan akal sehat. Tapi sebaliknya kalau hawa nafsu dijadikan pemimpin, kemudian otak menjadikan tawanan, itu celaka. Wa wailun liman kana akluhu asiron wa hawahu amiron. Celaka bagi orang yang menempatkan hawa nafsunya sebagai pemimpin dan akal sehatnya sebagai tawanannya. Akhirnya apa? Akhirnya tidak bisa memilih yang baik yang tadi itu. Nah, dari yang tadi yang Allah berikan ilham kepada diri kita, jahatnya dan baiknya, maka disitulah kita harus berusaha mengambil yang baiknya. Walaupun dengan berbagai rintangan-rintangan yang luar biasa, ambil yang baiknya. Ya. Nah, di sini kemudian nanti teman-teman, insya Allah kita akan bersama-sama belajar dengan Bunda Yanda yang ada di SMP Islam Fathia ini untuk merubah itu semua. Dari yang tadi bahasanya kasar, ya jorok, sekarang akan berubah menjadi yang baik. Mau nggak berubah seperti itu? Bagus. Kalau ada mau berarti ada keinginan untuk berubah lebih baik. Yang tadinya pakaiannya, busananya suka membuka aurat-aurat tuh. Nah sekarang mah lebih tertutup, auratnya lebih ditutup. Mau nggak berubah kepada yang lebih baik? Mau. Alhamdulillah. Yang tadinya kepada orang tua, kepada orang yang lebih tua dari kita itu jarang salaman, apalagi suntangan. Sekarang mah lebih arif dan bijaksana. Badan yang membungkuk seraya memberikan hormat kepada yang lebih tua, ucapkan salam, assalamualaikum, ambil tangannya, cium tangannya. Apalagi guru, ya ada kita bertemu dengan guru, walaupun bukan guru yang mengajar kepada kita, tapi ada di sini. Misalnya di sini di Fathia guru banyak banget, dari TK sampai SMP itu banyak sekali. Teman-teman jangan sampai memilih-milih, ada saya mah siswa SMP, itu mah guru SMP, itu mah guru TK, guru SD. Ketika guru SMP disuntangan guru SD, tidak, guru TK tidak seperti itu. Semuanya guru, kita ucapkan salam, ambil tangannya, cium tangannya. Itu mencium tangannya itu adalah keberkahan yang luar biasa. Ya. Kecuali mungkin sekarang dalam kondisi corona seperti ini ya, agak khawatir dengan kebijakan, agak sedikit bertentangan. Padahal kalau Yanda pribadi ya, itu dengan syariat itu sungguh luar biasa. Mencium tangan guru itu keberkahannya luar biasa. Menghormati seorang guru itu luar biasa. Ada sendal guru itu kalau yang benar-benar hormat sama guru itu tidak berani memakainya. Jangankan memakai, meminjam, memindahkan, menginjak itu nggak bisa, nggak boleh. Ya, apalagi duduk di kursi guru, di meja guru, apalagi itu tanpa seizin guru tersebut. Ya, jadi teman-teman nanti ini boleh sedikit-sedikit kita rubah. Ketika bertemu dengan orang yang lebih tua dari kita, walaupun bukan guru misalnya, di sini banyak OB atau pekerja-pekerja yang lebih tua dari kita, kita berikan penghormatan karena kita lebih muda daripada mereka. Kita ucapkan salam, gitu ya. Kalau misalnya ada kesempatan bersalaman-salaman, tidak usah ragu dengan mencium tangannya. Ah, ini mah ada pekerja biasa, malas kalau cium tangannya, mau jangan begitu. 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 Jangan begitu
Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya kemuliaan kamu itu dilihat dari ketakwaan kamu. Begitu ya. Insya Allah ya, siap ya berubah menjadi yang baik. Siap? Siap. Oke, siap. Kalau siap berarti teman-teman berusaha, berjanji kepada diri sendiri, niat yang ikhlas. Ya Allah, berikanlah hati saya lunak, berikanlah, jadikanlah hati saya lembut, sehingga aku bisa memilih yang baik daripada yang buruk. Ya Allah, berikanlah kekuatan kepada kami agar kami bisa merubah diri kami dari yang jelek menjadi yang baik. Ya Allah, lembutkanlah sikap kami yang tadinya sikap kami arogan, sombong, ya, keras kepala, jadikanlah hati kami lunak. Berikanlah kepada kami sikap yang lembut sehingga kami menjadi orang yang arif dan bijaksana. Begitu doa dalam hati, niatkan dalam hati. Hari ini adalah hari pertama resmi teman-teman menjadi siswa-siswi SMP Islam Patia. Maka disitulah langkah pertama untuk menuju kebaikan. Disitulah teman-teman meraih. Jaga kehormatan harga diri, jaga kehormatan guru, jaga kehormatan orang tua, jaga kehormatan lembaga. Insya Allah ya. Mudah-mudahan nanti di perjalanan pembelajaran kita akan sedikit demi sedikit merubah itu semua menjadi lebih baik lagi ya. Mari kita sama-sama berdoa bersama teman-teman ya. Yanda yakin insya Allah doa kita akan dikabulkan. Teman-teman juga harus yakin, jangan ada keraguan-raguan. Doa kita itu pasti diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan pernah memikirkan bagaimana ya nanti cara Allah mengabulkannya. Jangan, tidak usah, itu bukan ranah kita. Itu bukan hak kita. Kita itu adalah kewajibannya berdoa meminta kepada Allah. Adapun nanti Allah memberikan jawaban dari doa kita itu dengan caranya Allah, dengan cara yang baik Allah. Ya, subhanallah. Ya, jangan sampai ada begini, ya Allah, padahal saya berdoa untuk corona itu biar dihilangkan sudah 1 tahun, tapi kenapa nggak dihilangkan oleh Allah? Jangan suudzon kepada Allah, mungkin Allah punya rencana lain yang lebih baik daripada itu. Ya, mungkin Allah sudah menyiapkan di mana dan kapan waktunya untuk menjawab doa-doa kita. Tapi yakinlah, kita harus yakin 1000% bahwa doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah itu sangat dekat dengan kita. Allah berfirman menyampaikan dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Katakan wahai Muhammad, jika seorang hamba bertanya tentang aku, katakan aku itu lebih dekat. Subhanallah. Maka dari situlah kita mengambil hikmahnya dari bacaan Al-Quran bahwa Allah itu dekat. Maka kita memohon kepada Allah. Yang pertama doa kita, ya Allah, mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir. Ya Allah, fitnah dunia ini semoga dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, virus corona yang mewabah di negeri ini, khususnya di kampung kita, di wilayah kita, sekitar kita, ya Allah, semoga Allah menghilangkan segala bentuk penyakit. Dan ya Allah, berikanlah kesembuhan bagi saudara-saudara kita yang tengah merasakan kesakitan, baik disebabkan dengan virus corona atau virus-virus yang lainnya. Ya Allah, kami berdoa mudah-mudahan saudara-saudara kita, keluarga kita, teman-teman kita yang sedang dirundung masalah diberikanlah jalan keluar yang terbaik. Ya Allah, yang punya hajat, yang punya kebutuhan, yang punya niat baik, saudara kita, tetangga kita, keluarga kita, ya Allah, mudahkanlah dan luluskanlah dengan izin dan ridho-Mu, ya Allah. Baik teman-teman, silakan teman-teman niatkan dalam hati, bersihkan dalam hati, tidak ada yang sambil makan, tidak ada yang sambil jalan-jalan. Yanda minta waktu beberapa detik atau menit saja, teman-teman mengadahkan tangan seraya memohon kepada Allah. Ingat teman-teman, Allah itu dekat dengan kita. Allah itu sangat dekat dengan kita. Allah itu sangat sayang kepada kita. Dan Allah sangat sayang sekali kepada orang yang berdoa kepada Allah. Sebaliknya, jika kita tidak mau berdoa kepada Allah, Allah murka.
Allah murka kepada kita sebagai hambanya yang tidak pernah berdoa kepada Allah. Seakan-akan kita tidak pernah butuh kepada Allah. Tapi dengan kita menegakkan tangan bahwa kita itu menunjukkan butuh kepada Allah. Allahus Samad, Allah tempat menggantungkan diri ke siapapun, apapun masalah kita. Hanya kepada Allah kita mengadu, hanya kepada Allah kita meminta. Ya Allah, kami tahu virus corona ini sangat berat bagi kami yang menjalaninya. Dengan fitnah ini sangat luar biasa ya Allah. Tapi yakin ya Allah, kami yakin seyakin-yakinnya ya Allah, Engkau maha kuasa, Engkau maha agung, maha besar. Tidak ada apa-apanya jika Engkau sudah menghilangkan ini semua. Ingat bahwa Allah itu sangat dekat dengan kita. Baik teman-teman, sekarang teman-teman niatan dalam hati istighfar 3 kali. Niat dalam hati, ikhlaskan dalam hati, kosongkan pikiran. Hati pikiran hanya kepada Allah. Lihat dalam hati kita bahwa kita hanya memunajat kepada Allah, hanya meminta kepada Allah. Ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Silahkan lanjutkan dengan istighfarnya. Karena itu untuk membersihkan diri kita. Banyak sekali dosa-dosa yang telah kita lakukan. Ketika kita ingin meminta kepada Allah, marilah kita berusaha, berupaya untuk membersihkan diri kita dengan istighfar. Hanya itu upaya kita untuk membersihkan diri dengan istighfar, memohon ampun kepada Allah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Lanjutkan dengan istighfarnya. Nanti Yanda bantu dengan niat, ya Allah, hilangkanlah virus corona yang mewabah di negeri ini. Ya Allah, berikanlah kesehatan untuk kedua orang tua kami. Ya Allah, berikanlah kami perlindungan dari segala musibah. Lindungilah kami ya Allah, siswa-siswi SMP Islam Patia, semua guru-guru SMP Islam Patia, struktur organisasi dari yayasan sampai pekerja semuanya, lindungilah ya Allah dari segala musibah. Ya Allah, berikanlah kesehatan kepada orang tua kami, berikanlah rezeki yang halal dan berkah juga luas ya Allah untuk orang tua kami dalam membiayai segala kebutuhan kami. Ya, lanjutkan dengan istighfarnya. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Sembari teman-teman mengingat dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh teman-teman. Mungkin pernah memarahi teman kita, memarahi kakak kita, adik kita, orang tua kita, bahkan mungkin sekalipun kita bentak. Istighfar terus sambil mengingat dosa-dosa kita. Karena kita ini untuk membersihkan diri akan memunajat kepada Allah, memohon kepada Allah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Ingatlah bahwa hari ini adalah hari Jumat. Rajanya hari dari setiap hari adalah hari Jumat. Insya Allah doa-doa kita akan diterima, dikabulkan secepatnya oleh Allah teman-teman. Ingat, tetap istighfar. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Silakan tengadahkan tangan, aminkan doa Yanda. Yanda tahu Yanda adalah bukan orang yang soleh, Yanda bukan orang yang baik, ya. Tapi Yanda yakin yang mengaminkan doa Yanda adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh dan solehah. Teman-teman adalah orang-orang yang soleh dan solehah, sehingga doa kita insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa salim wa radiyallahu ta'ala an kulli sadati ashabi rasulillahi ajma'in amin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamda syakirin, hamda naimin, hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afati wa taqdilana jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayat wa ba'dal mamat ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampunilah dosa kami ya Allah. Kami belum bisa menjadi hamba-Mu yang baik ya Allah. Ya Allah, ampunilah segala bentuk kesalahan yang telah kami lakukan ya Allah. Mungkin kami pernah berkata kasar,
berkata jorok, bahkan membentak, memarahi orang tua kami ya Allah, sehingga kami berlimbung dengan dosa-dosa yang tidak pernah kami bisa hitung ya Allah. Ampunilah dosa kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Allah yang maha pengasih dan maha penyayang, ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Mereka yang membiayai mengurus kami ya Allah, ampunilah mereka ya Allah. Jangan sampai dosa-dosa kami membebani kepada orang tua kami. Ampunilah dosa-dosa mereka ya Allah, dosa-dosa guru-guru kami, dosa-dosa orang-orang yang telah mendahului kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Allahumma innaka ta'lamu sirrana wa alaniyatina faqbal ma'dziratana wa ta'lamu hajatina fa'atina su'alana. Ya Allah, Engkau yang maha mengetahui apa yang ada dalam hati kami, Engkau yang maha mengetahui apa yang kami inginkan ya Allah, Engkau yang maha mengetahui apa yang kami punajatkan ya Allah, Engkau yang maha mengetahui apa yang akan menjadi kebingungan dalam diri kami semua ya Allah. Pandemi ini yang sungguh luar biasa membuat kami tidak berdaya kecuali atas pertolongan-Mu ya Allah. Wa ta'lamu hajatina, dan Engkau maha mengetahui apa yang kami butuhkan ya Allah, dan Engkau maha mengetahui apa yang kami inginkan ya Allah. Wa ta'lamu hajatina fa'atina su'alana, berikanlah apa yang kami pinta ya Allah, kabulkanlah apa yang kami munajatkan ya Allah. Sehatkanlah negeri ini ya Allah, aman dan damaikanlah negeri ini ya Allah. Jadikanlah kami adalah siswa-siswi yang menjadi penerus bangsa dan agama ya Allah. Jadikanlah kami pemimpin-pemimpin yang nanti akan memimpin dalam kebaikan yang Engkau ridhoi ya Allah. Wa ta'lamu hajatina fa'atina su'alana, Allahumma inna nas'aluka imanan yubasiru qulubana wa yakinan shadiqan hatta na'lamu annahu la yusibana illa ma katabtahu alaina. Ya Allah, berikanlah keimanan kepada kami yang kuat, yang memberikan kebahagiaan kepada kami, sehingga kami yakin ya Allah apa yang terjadi kepada kami adalah sebagian daripada tulisan-Mu ya Allah, bagian dari ketentuan-Mu ya Allah. Berikanlah kepada kami keridhaan, keikhlasan dari apa yang telah Engkau berikan kepada kami. Wa ridho bima qasamtahu lana, sehingga kami ridho ya Allah apa yang telah Engkau tuliskan untuk kami, sehingga kami ikhlas ya Allah apa yang telah Engkau catatkan untuk kami ya Allah, sehingga kami ikhlas dan ridho ya Allah apa yang telah Engkau berikan kepada kami, apa yang telah Engkau tuliskan kepada kami. Waridho bima qasamtahu lana ya dzal jalali wal ikram. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami tahu, kami sadar kami telah zalim kepada diri kami ya Allah. Kami zalim kepada orang tua kami ya Allah. Kami zalim kepada orang-orang yang di sekitar kami ya Allah. Kami tahu itu adalah sebuah dosa, tapi kenapa ya Allah kami lakukan kembali, lakukan lagi dan lakukan lagi. Padahal kami tahu itu adalah sebuah kesalahan. Padahal kami itu pernah dilakukan kesalahan itu, tapi kenapa ya Allah kami selalu terjerumus dalam kesalahan itu lagi. Ampunilah kami ya Allah, kami telah zalim kepada diri kami ya Allah. Kami telah zalim kepadamu ya Allah, sehingga mungkin Engkau pantas untuk menghukum kami dengan keadaan seperti ini ya Allah. Tapi ya Allah, kami tidak sanggup dan tidak mampu untuk menjalani ini semua tanpa pertolongan dan perlindungan-Mu ya Allah. Dengan keterbatasan kami, dengan ketidakkuatan kami, lindungilah kami ya Allah. Jauhkanlah kami dari mara bahaya ya Allah, fitnah musibah yang menimpa negeri kami, fitnah musibah yang menimpa keluarga kami, tetangga kami, orang-orang di sekitar kami, kampung kami, wilayah kami, negeri kami. Bersihkanlah dari semua itu ya Allah. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jika Engkau tidak mengampuni kami ya Allah, sungguh kami termasuk orang yang rugi ya Allah. Sungguh kami termasuk orang yang sangat rugi ya Allah. Jika Engkau tidak berkenan mengampuni kami, jika Engkau tidak berkenan mengampuni dosa-dosa kami, sungguh kami termasuk orang yang rugi ya Allah. Kami tidak mau menjadi orang yang rugi ya Allah. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami ya Allah. Ampuni dosa dan kesalahan guru-guru kami, orang tua kami, dan orang-orang yang beriman kepadamu yang berdosa. Ampunilah mereka semua ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar.
Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kebaikan di dunia kepada kami dan berikanlah kebaikan di akhirat untuk kami. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan doa bersama yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pandemi virus corona yang mewabah di negeri ini mudah-mudahan segera dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa beribadah dengan nyaman, belajar dengan nyaman, segala sesuatunya nyaman ya seperti sebelumnya ya, dan mudah-mudahan sekarang lebih baik ya setelah virus ini hilang, mudah-mudahan keadaan lebih baik dari sebelumnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Harapan dari Anda teman-teman setelah sekarang sudah resmi menjadi siswa-siswi SMP, junjung tinggi akhlak yang mulia, ibadah jangan ditinggalkan, sholat 5 waktu jangan sampai ada yang meninggalkan, karena itulah kunci utamanya. Itu pesan dari Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Yana Dery yang telah menyampaikan tausiahnya yang begitu luar biasa sekali ya. Semoga ilmu yang telah diberikan bermanfaat khususnya untuk beliau dan umumnya bagi kita semua. Serta semoga doa yang tadi kita panjatkan bersama-sama ya dapat Allah kabulkan. Dan yang paling penting semoga kita segera berakhir virus pandemi ini agar teman-teman bisa berjumpa secepatnya bersama kami. Baik teman-teman sekalian, sebelum Yanda tutup mungkin ada informasi terlebih dahulu. Yang pertama, dimohon nanti setelah pada Jumat ataupun besok gitu ya, teman-teman untuk mengirimkan foto setengah badan teman-teman dengan memakai pakaian rapih ya, dikirimkan di grup atau via ke wali kelasnya atau ke Yanda juga boleh gitu ya. Yanda tunggu maksimal besok pukul 12 siang ya. Sekali lagi buat teman-teman semua dimohon untuk mengirimkan foto ya, mau selfie atau difotoin sama orang silahkan ya, memakai pakaian bebas tetapi rapih dan sopan. Ditunggu hingga besok pukul 12 siang, lebih cepat lebih baik ya. Kemudian informasi yang kedua, teman-teman seperti yang sudah kemarin Anda sampaikan, nanti di hari Senin akan ada kegiatan MPLS secara serentak ya oleh Dinas Pendidikan. Dimohon teman-teman untuk mengikutinya. Adapun untuk link atau via apa-apanya nanti akan diinformasikan lebih lanjut di grup kelasnya ya. Sebelum Anda akhiri, kira-kira ada yang mau ditanyakan? Sebelum Anda akhiri, tidak ada? Yakin? Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Tidak jelas dengan informasinya? Silakan, ada yang mau ditanyakan? Jelas ya? Oke, baik kalau jelas. Nah, sebelum kita akhiri MPS hari ini, kita tes dulu jargonnya sekali lagi ya, terakhir nih ya. Karena nanti kita sudah mulai memasuki pembelajaran, jadi sekarang kita tes jargon terakhir MPS-nya. MPLS SMP Islam Fathia. Bagus ya, leadership spirit with Islamic character. Sekali lagi Yanda ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah mengikuti jalannya kegiatan MPS ini dari mulai hari Rabu kemarin hingga saat ini. Semoga teman-teman bisa mendapatkan bekal ilmu yang baik dan juga bermanfaat untuk masa yang akan datang ya. Sekali lagi Yanda selaku panitia mohon maaf jika banyak sekali kekurangan-kekurangannya baik dari segi teknis maupun non teknis ya, karena tidak ada yang sempurna ya, tidak ada gading yang tak retak ya. Jadi Yanda mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya.
Itu saja mungkin dari Anda, karena sebentar lagi kita akan melaksanakan kegiatan sholat Jumat untuk bagi ikhwan dan untuk ahwan sholat zuhur. Ya, sekali lagi Anda ucapkan terima kasih. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti untuk link Google Form hari ini ditunggu ya di grupnya. Teman-teman stay tune saja. Silakan boleh untuk meninggalkan Google Meet. Assalamualaikum. Tibalah saatnya, harus ku melangkah pergi raih mimpi tanpa hari-hari bersamamu lagi. Langit serta bumi kelak jadi saksi, detik demi detik tiada lelah ajarkanku kehidupan, kan selalu ku kenang guruku tersayang. Terima kasihku untuk cintamu, kau selalu di hati, dan aku berjanji suatu hari nanti ku kembali, suatu hari nanti ku kembali. Tegaklah melangkah jujur dalam tutur, gapai hari indah, doaku kan selalu bersamamu, kan selalu ku kenang guruku tersayang. Terima kasihku untuk cintamu, kau selalu di hati, dan aku berjanji suatu hari nanti ku kembali, suatu hari nanti ku kembali, suatu hari kita jumpa lagi. Pakai Dana, kirim uang kemanapun, gratis biaya admin. Jangan kendor, tetap jaga jarak.
Bear Brand, rasakan kemurniannya.